Ahli hukum pidana Hipnu Nugroho menyebut Jokowi adalah pelapor tidak bertanggung jawab jika tidak juga hadir dalam persidangan kasus fitnah ijazah. Hipnu juga menyebut jika Jokowi enggan hadir maka pengadilan bisa menghentikan proses hukum. Sidang kasus fitnah ijazah Jokowi akan dimulai 2 Juli mendatang. Salah satu tersangka Ti Fauziatyasuma mengaku siap hadir dan bertarung secara hukum dengan Jokowi. Pertanyaan mengemuka, sebagai pelapor, apakah Jokowi akan hadir dalam rangkaian persidangan atau mangkir? Pasalnya, dalam beberapa kali persidangan kasus ijazah, Jokowi kerap mangkir alias absen. Teka-teki apakah Jokowi akan hadir atau tidak dijawab tegas kuasa hukumnya. Ya, Presiden ke-7 itu akan hadir di persidangan. Kalau Pak Jokowi, insya Allah doakan Pak Jokowi sehat, maka kita yakin betul bahwa beliau pasti akan datang. Artinya, insya Allah kalau nggak ada halangan pasti beliau akan datang gitu loh. Kehadiran Jokowi dalam sidang kasus fitnah ijazah palsu dinilai penting. Ahli hukum pidana Hipnu Nugroho menyebut jika Jokowi kembali mangkir, maka pengadilan bisa menghentikan proses hukum. Yang artinya teka-teki asli atau palsu ijazah miliknya akan menguap begitu saja. Karena prinsip peradilan yang baik adalah mendengar. Mendengar apa? Mendengar korban. Kan itu, mendengar pelapor, mendengar terdakwa, kan itu yang jadikan prinsip hukum. Oleh karena itu, kalau sampai nanti Pak Jokowi sebagai pengadu atau pelapor hadir, maka Pak Jokowi dikatakan sebagai pelapor yang tidak bertanggung jawab. Akibat hukumnya apa? Pengadilan menghentikan proses hukum yang dilakukan terhadap delik aduan Pak Jokowi, sehingga dinyatakan perkara tidak dilanjutkan. Gonjang-ganjing tudingan ijazah Jokowi yang melibatkan Roy Suryo CS sudah berlangsung hampir 2 tahun lamanya. Awalnya 8 orang ditetapkan sebagai tersangka, 3 orang kemudian mendapatkan restoratif justice hingga tersisa 5 orang. Awal Juli mendatang, sidang perdana akan dimulai. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tersangka kasus penyebaran tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, akan menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, menyatakan akan menghadiri sidang perdana pra-peradilan terkait dugaan cacat prosedur yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Selain mempersoalkan penangkapan, pihak Roy Suryo juga akan mempersoalkan penahanan, penggeledahan, serta pencekalan. Adapun termohon dalam pra-peradilan ini adalah Polda Metro Jaya, yakni Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya serta tim penyidiknya, Jaksa Agung, Jampidum, dan juga Kejaksaan Tinggi Jakarta. Ya, untuk mengetahui informasi sidang pra-peradilan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan rekan Indira Utomo bersama juru kamera Laksana Tiara dan Ari Setiawan. Selamat pagi Indira dan rekan-rekan, apakah informasi terkini sidang pra-peradilan yang akan dijalani Roy Suryo hari ini? Silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Indra, Priska dan juga pemirsa. Untuk sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo rencananya akan digelar pada pukul 9 pagi ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan memang untuk gugatan Roy Suryo ini sebelumnya telah diajukan sejak 22 Juli 2026 dan telah teregistrasi di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk sidang hari ini rencananya akan digelar di ruang Profesor Haji Umar Seno Aji, dan memang dalam permohonannya kali ini Roy Suryo mempersoalkan soal keabsahan yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya dalam rangka penggeledahan yang memang sebelumnya dilakukan terkait tudingan ijazah palsu. Dan untuk klasifikasi perkara ini adalah soal sah atau tidaknya penggeledahan yang dilakukan. Dan dalam gugatan tersebut memang terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ini adalah kepada pemerintah Republik Indonesia, kemudian kepada Polda Metro Jaya. Dilanjutkan dengan Direskrimum, kemudian Kasubdit Kamnak, dan untuk
tergugat kedua ini ada pemerintah Republik Indonesia, kemudian Japidum Kejaksaan dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan memang sebelumnya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini sempat ditangkap gitu oleh pihak kepolisian pada 19 Juni 2026 dan akhirnya pelimpahan tahap 2 pada minggu lalu di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk persidangan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang terpantau masih sepi begitu, belum ada pihak lain selain awak media yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kami akan terus berikan informasi terbaru kepada Anda. Saya kembalikan kepada Indra dan juga Priska yang ada di studio. Ya, terima kasih rekan Indira Utomo bersama juru kamera Laksana Tiara dan Aris Setiawan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri 2026 pada Minggu siang. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengajak semua pihak bersatu menyelesaikan masalah bangsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026 di JCC Senayan, Jakarta pada hari Jumat. Di tengah para rektor dan guru, Prabowo mengajak semua pihak bersatu dalam menyelesaikan masalah bangsa. Ia juga berterima kasih kepada para akademisi yang tak menertawakan dirinya kalah Pilpres. Sebab selama ini, Prabowo mengungkit 4 kali kekalahannya, rakyat menertawakan hal tersebut. Saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat 5 kali minta mandat. 4 kali tidak diberi mandat. 4 kali saya kalah. Tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat. Pada kesempatan itu, Prabowo pun ingatkan Indonesia sepakat untuk hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa. Sementara wujud dari kedaulatan tersebut adalah demokrasi yang menunjuk pemimpinnya melalui pemilihan. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menambah anggaran riset hingga 4 triliun rupiah. Prasetyo menambahkan peta jalan sudah ada dalam rangka mendorong peningkatan riset nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menambah anggaran riset hingga 4 triliun rupiah. Penambahan anggaran riset telah ditindaklanjuti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN. Prasetyo pun mengatakan peta jalan sudah ada dalam rangka mendorong peningkatan riset nasional. Riset-riset yang dijalankan diharapkan bisa langsung memberikan dampak untuk menyelesaikan masalah seperti penanganan sampah hingga peralihan penggunaan LPG ke CNG untuk menekan angka impor dan beban subsidi energi nasional. Menambah anggaran riset kita sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arif Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita. Peta jalan riset seperti tadi tentunya kan juga sudah dihasilkan, yang intinya adalah riset-riset yang sekarang kita jalankan semua harus dalam satu grand design. Presiden Prabowo Subianto menghadiri 2 kali pertemuan dengan 2.600 rektor, dekan, dosen perguruan tinggi negeri, dan dosen perguruan tinggi swasta seluruh Indonesia. Menurut Prasetyo, Presiden ingin menghimpun seluruh potensi dan keahlian yang dimiliki para akademisi dalam satu kerangka kebangsaan. Pandangan tersebut menjadi dasar bagi Presiden mengajak seluruh sivitas akademika terlibat dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan.